Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga keberkahan, kesehatan senantiasa mengiringi langkah kita semuanya. Ayah, bunda, dan rekan-rekan pendidik semua, selamat datang di podcast TK Aisyah Bustanul Atfal Satu Watu Kebo bersama saya, Ibu Vinidia Retno Ariyanti. Dan pada hari ini sangat istimewa sekali karena saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh wali murid hebat kami, yaitu Ibu Sofilatul Jannah, ibunda dari Ananda Cinta Fatihatus Insiroh, murid dari kelompok B1. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik. Bunda Dia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga sangat semangat ya, karena pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang ngobrol asik lah pokoknya. Oke. Bunda, kalau boleh tahu kira-kira apa nih kesibukannya di rumah? Kesibukan saya di rumah seperti ibu-ibu pada umumnya ya, ibu rumah tangga biasa. Terus kemudian terkadang juga berkegiatan di luar rumah juga sih, karena saya perias. Jadi iya. Masya Allah. ada juga kegiatan yang harus mewajibkan saya keluar rumah. Soalnya kan kalau perias itu kalau pengantin kan harus home service. Kalau wisuda baru di rumah saya. Nah kalau home service itu ya mulai dini hari sampai malam hari gitu. Wow, Masya Allah. Jadi mulai malam hari itu ya, dini hari merias itu sampai Iya, lanjut betul. petang lagi. Wah, Oke, Masya Allah. betul. Oke, kalau waktu Bunda itu merias atau bekerja di luar gitu nggih, itu kira-kira pengasuhan Ananda Cinta itu bagaimana Bunda? Oke, kalau pengasuhan cinta ya, kalau saya free full time sama saya. Kalau misalnya riasnya setengah hari itu sama ayahnya tetap di rumah. Tapi kalau full dan lokasinya jauh kan tidak memungkinkan saya pulang. Nah itu dari pagi sampai malam hari itu Cinta bersama neneknya seperti itu. Oh gitu. Jadi tetap ada kerjasama yang Ya, sangat baik benar, ya, benar. dari bunda, dari ayah, dan Ya, juga benar dari sekali. keluarga ya, termasuk neneknya. Wah, Masya Allah. Enaknya gitu ya kalau misalkan neneknya itu dekat nggih. Nggih. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pertanyaan calon wali murid atau calon orang tua murid yang masih cemas karena banyak pertanyaan. Bagaimana sih nanti kira-kira anak saya itu bisa nggak sih pembelajaran yang ada di sekolah itu tidak hapus, tidak terpotong gitu nggih, tapi juga selaras terus berkesinambungan dengan yang ada di rumah. Oke. Oke, jadi mari kita mulai podcast pada kali ini. Langsung saja ya. Nggih, monggo. Oke, Bunda Cinta. Kok Bunda Cinta? Bunda Sofi ya dari Ananda Cinta. Bagaimana sih Bunda ini dalam mempersiapkan kesiapannya Ananda Cinta ini sebelum ke sekolah? Kan pasti ada juga toh anak yang awal sekolah itu masih rewel-rewel kan, masih minta ditungguin, nggak berani untuk sendiri gitu. Gimana sih Ananda Cinta ini diberikan penguatan atau dari keluarga Ibu Sofi ini memberikan support kepada Ananda Cinta untuk kesiapan sekolahnya? Oke. Kalau kami sebelum tidur itu anak disounding dulu. Wah, jadi sebelum dia tidur itu sudah disounding dulu. Jadi besok itu mau sekolah, besok itu nggak boleh rewel seperti itu. Di malam harinya sebelum tidur itu sudah disounding. Terus kemudian ketika bangun membangunkan, sounding itu diulangi kembali. Seperti itu kalau saya. Terus kemudian ketika dia misalnya rewel nih, nggak sesuai dengan soundingnya tadi, saya dan suami saya itu selalu mengulang. Nah kan kemarin tadi malam kan sudah janji kan nggak boleh rewel. Kalau rewel kenapa? Nanti bisa terlambat seperti itu. Setelah itu menyiapkan untuk berangkat sekolah, persiapannya itu juga disiapkan bareng-bareng. Jadi menumbuhkan rasa kemandiriannya Cinta sendiri supaya dia tahu barangnya sendiri. Jadi di sekolah pun dia sudah tahu lah mandiri. Mana barangku, mana ini barangnya temanku, seperti itu. Wah, hebat sekali ya. Jadi benar-benar disiapkan dari malam harinya ya, bukan pagi harinya, tapi dari malam harinya. Karena memang sounding itu juga sangat pengaruh ya berarti ya untuk Ananda Cinta ini ya. Sangat berpengaruh. Dan ini sangat tepat sekali karena berkesinambungan dengan visi misi kami, yaitu melatih kemandirian anak-anak untuk
dapat bersosialisasi dengan teman baru, dengan lingkungan baru, dan juga untuk dapat seperti itu tadi, mengenali barang-barangnya anak-anak itu tadi. Oh, Bunda Sofi, Ya. saya mau tanya juga, kira-kira untuk Ananda Cinta ini ya, setelah di rumah itu gimana sih? Atau setelah dari sekolah itu, adakah mungkin Bunda selain mempersiapkan kemandirian anak itu, kira-kira pernah nggak Bunda Sofi itu juga bertanya, berkomunikasi dengan Ananda Cinta itu bagaimana di sekolah atau di ada cerita-cerita atau gimana? Oh ya. Untuk melatih bahasa anak. Untuk pulang sekolah kami, meskipun yang jemput bukan saya, kadang kan yang jemput neneknya ketika saya bekerja, itu tetap saya tekankan harus bertanya kepada si anak. How are you hari ini? Are you happy hari ini? Seperti itu. Apakah hari ini kamu kecewa? Apakah hari ini kamu kecewa? Seperti itu. Nah, kalau dia misalnya ada rasa kecewa, dia ada rasa sebel, pasti dia akan ngomong di situ. Karena pulang itu benar-benar jadi tempat curhat lah, seperti itu. Iya, tadi aku sebel nih Ma sama temenku karena nggak mau gantian peluncuran. Nah, dari situ kita mulailah tanamkan. Kan di sekolah kan mainannya bersama-sama, bukan punya cinta sendiri. Jadi di sekolah itu harus bergantian, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia waktu happy nih, gimana Cinta hari ini happy? Itu pasti dia, aku happy Ma. Wah, pasti ceritanya akan panjang lebar kalau seperti itu. Berarti ngena banget ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu ya. Benar. Wah, Masya Allah. Nah, juga ini anak usia 4-5 tahun ini kan, kayak Ananda Cinta ini, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi-tingginya ya Bunda ya. Betul. Masya Allah. Bagaimana Bunda Sofi ini kira-kira memantik rasa keingin tahuannya anak-anak itu, atau menyalurkan rasa ingin tahunya anak-anak itu dengan yang sebenarnya ini pembelajaran gitu loh, kayak belajar sains, belajar kayak komunikasi, bahasa, itu kan juga belajar kan, kita mengenal tentang huruf angka itu juga belajar, tapi secara tidak sengaja atau secara si Cinta ini tidak sadar bahwa ini dulu sudah belajar karena sudah dikemas dengan bermain gitu loh Bunda. Kira-kira gimana Bunda kegiatan Ananda Cinta di rumah itu? Kalau di rumah sih kalau untuk kegiatan memang kami orang tua itu memang banyak ya. Kadang juga pernah sih membikinkan warung-warungan itu supaya dia benar-benar seperti real gitu ya. Terus kemudian bercocok tanam juga. Jadi ada sendiri itu untuk lahan untuk cinta. Ada di situ ada terong, ada cabai seperti itu. Jadi dia ikut di dalamnya, ikut menanam, ikut menyiram. Dan akhir-akhir ini saya dan suami itu berinisiatif yang cepat panen, nggak berbulan-bulan, yaitu budidaya jamur. Nah, wah, Masya Allah, sampai budidaya jamur ya di rumah sendiri, tapi sedikit Bu, cuma beberapa backlog aja. Nah, di situ kan kalau jamur kan harus disiram setiap hari, ada jamnya. Terus untuk menjaga kelembapan itu tadi ya? Benar sekali. Jadi kami ku benar-benar kami itu mendisiplinkan cinta untuk menyiram itu ada jamnya, siang sama sore. Nah, kalau kayak pengenalan waktu gitu ya. Benar. Jadi, Ma ini sudah waktunya menyiram belum? Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kan ini menyiram terus nih, kan belum sampai ke hasil. Nah, adalah pasti bertanya kapan sih? Kapan sih panennya? Sabar. Nah, baru disitulah kita belajar sabar. Kalau nanti misalnya sudah waktunya, dia akan pasti tumbuh seperti itu. Nah, kalau jamur kan cepet itu Bu. Nah, ketika tumbuh, wah luar biasa sekali, dia seneng banget kan. Wah, seru sekali ya. Berarti antusiasnya juga ya. Benar. Nah, setelah itu kan dia juga bisa manen sendiri, karena kan memang tempatnya kan pendek. Nah, jadi bisa panen sendiri, kemudian bisa dikelola dan menjadi makanan seperti itu. Wah, Masya Allah, saya jadi penasaran, ingin juga ini budidaya jamur. Nah, jadi seperti itu supaya nanti juga kedisiplinan di sekolah bisa sampai ke rumah, seperti nggak hanya di sekolah saja. Jadi dia bisa tahu juga ada kedisiplinan dari
budidaya jamur itu sendiri sih saya Oh gitu. gitu. Wah, seru sekali ya ternyata dari satu hal itu saja itu sudah banyak sekali mencakup pembelajaran ya. Itu termasuk ada sains juga loh Bunda. Ada sains, ada seperti pengenalan waktu juga itu. Iya, iya benar. Masya Allah. Nah, Bunda, karena kegiatan cinta itu sudah sangat seru sekali ya ternyata di rumah ya. Tidak kalah seru dengan kegiatan yang ada di sekolah tadi ya. Iya, benar. Kira-kira Bunda dan suami itu memberikan screen time nggak untuk Ananda Cinta? Kalau screen time ada sih ya, zaman sekarang, anak sekarang ya. Susah ya kalau Iya, misalkan tetap menghapus ada. screen time itu ya. Tetap ada, tapi ada kesepakatan. Kalau saya sama suami iya, itu ada iya. kesepakatan. Jadi tetap diawasi, tetap dibatasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kan waktunya ada sendiri nih. Setelah mandi sore itu dia boleh main HP. Tapi setelah azan maghrib dia hafalan sama mengaji. Setelah hafalan dan mengaji baru dia boleh lihat TV terus kemudian tidur seperti itu. Oh, Masya Jadi Allah. memang ya kedisiplinan itu yang di sekolah benar-benar berpengaruh banget di rumah. Terima kasih Bu Guru, Masya Allah. Sama-sama. Tapi semua itu tidak akan ada artinya kalau memang dari sekolah kami sudah menumbuhkan rasa kemandirian. Terus tentang kedisiplinan waktu juga kan. Tetapi kalau di rumah tidak disambungkan ya, Ya, kayak benar, tidak benar diterapkan lagi itu kayak seperti benang yang putus gitu loh Bunda. Benar sekali. Masya Allah, ternyata walaupun kegiatan seru, berarti ada juga kalanya diberikan screen time gitu Iya, tadi ya Bunda. tetap. Nah, Bunda, ini sudah di penghujung acara. Oke. Masya Allah, tidak terasa ya, ternyata seru sekali, sangat waktu berjalan sangat cepat. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan tentang Ananda Cinta di rumah dan juga gimana sih sosialnya cinta itu bisa terbentuk. Makanya cinta itu kok di sekolah itu sangat happy, sangat riang. Ternyata itu semua sudah dibangun dari rumah ya, Masya Allah. Nah Bunda, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, kira-kira apa nih pesan penutup Bunda Sofi untuk ayah bunda yang ada di rumah ini agar kegiatan di rumah itu juga seru juga. Oke, pesan saya untuk ibu-ibu di rumah, untuk ibu-ibu semuanya, kalau menurut saya sih ya, fokus jangan pada hasilnya saja, tapi fokuslah pada proses. Jadi nanti di mana anak itu bisa mandiri, bisa jujur, tanggung jawab, dan bisa kemandirian mentalnya tuh siap menghadapi dunia ini seperti itu. Istilahnya ya Bu, istilahnya di sekolah itu ditanam, tapi di rumah kita harus menyiram. Karena umuran cinta itu kan memang ingin tahunya tuh tinggi ya. Iya, usia 5 Jadi tahun. memang harus ditanamkan di sekolah, disiram di rumah supaya tujuan kita nanti bisa cinta bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan kita. Masya Allah. Baiklah, terima kasih Bunda Sofi. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Pengalaman Bunda Sofi dan keluarga berada di rumah untuk membangun karakter cinta sangat kami apresiasi. Maksudnya kami juga, wow, Masya Allah. Oke, terima kasih juga Bu Dia. Suatu kehormatan juga sudah mengundang saya. Sedikit cerita dari keluarga saya. Jelek-jeleknya jangan diambil, yang bagus-bagusnya saja yang diambil. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bunda. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi ayah Bunda dan juga menjadi pembelajaran juga untuk saya. Seperti tadi Bunda Sofi mengatakan bahwa anak itu seperti tumbuhan yang saat di sekolah itu ditanam, maka di rumah harus disirami. Tapi saya hari ini ingin menyampaikan bahwa anak itu adalah kertas putih yang masih bersih dan kita orang tua ini adalah tinta warna yang siap memberikan kesan yang indah untuk anak-anak. Sekian dari saya. Vini Dia Retno Arianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Masya Allah.